Kalian pasti sudah tidak asing bukan dengan efek rumah kaca? Sebenarnya efek rumah kaca itu apa sih? Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer menangkap sebagian dari radiasi matahari yang dipantulkan kembali dari permukaan bumi dan melepaskan sisa panas kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi dan membuat suhu rata-rata bumi tetap stabil dan kondusif untuk kehidupan. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan telah meningkatkan konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk menangkap panas. Oleh karena itu, gas-gas tersebut menjadi penyebab dari meningkatnya efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Sebelum lanjut, kami ada pantun nih. Di Bandung masih belum hujan. Di Jakarta hujannya lebat. Kami adalah kelompok 8, satu-satunya kelompok yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya efek rumah kaca. Radiasi gelombang elektromagnetik matahari sangat berpengaruh kepada bumi. Sekitar sepertiga energi matahari yang mencapai lapisan atas atmosfer bumi langsung dipantulkan ke luar angkasa. 2/3 sisanya diserap atmosfer dan diteruskan ke permukaan bumi. Untuk menyeimbangkan antara penyerapan energi yang datang secara tiba-tiba, bumi meradiasi kembali energi dalam jumlah yang sama ke luar angkasa. Karena bumi jauh lebih dingin daripada matahari, bumi meradiasikan energi dengan gelombang-gelombang yang jauh lebih panjang. Sebagian besar radiasi panas yang dipancarkan oleh dataran atau lautan diserap oleh atmosfer, termasuk awan, dan juga diradiasikan kembali ke bumi. Adapun gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca adalah gas H2O dengan pengaruh sebanyak 36-70%, CO2 dengan pengaruh 9-25%, CH4 dengan pengaruh 4-9%, dan O3 dengan pengaruh 3-7%. Nah, meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer ternyata memiliki dampak yang signifikan loh. Pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa mencairnya lapisan es tersebut mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Oleh karena itu, banyak kehidupan masyarakat, terutama yang hidup di daerah pesisir, ikut terancam. 2. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer dapat menyebabkan perubahan iklim menjadi tidak menentu, sehingga periode musim kemarau dan musim penghujan menjadi sulit diprediksi. Hal ini tentunya mempengaruhi aktivitas dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi para petani yang juga tidak bisa memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu, sehingga banyak hasil pertanian yang gagal. 3. Punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban, kadar air, dan sumber makanan. Adanya kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembaban udara, dan berdampak pada pertumbuhan tanaman, sehingga menghambat laju produktivitas primer. Oleh karena itu, kondisi ini pun memberikan pengaruh pada habitat serta kehidupan flora dan fauna. Namun, ternyata efek rumah kaca ini juga memiliki banyak manfaat loh. Pertama, dapat menjaga suhu bumi tetap hangat. Efek rumah kaca membantu menjaga suhu bumi tetap hangat hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau setara 15 derajat Celcius. Kedua, meningkatnya laju pertumbuhan tanaman. Efek rumah kaca dapat mempercepat pertumbuhan tanaman karena suhu yang hangat dapat meningkatkan aktivitas dari fotosintesis. Tapi, jika suhunya terlalu tinggi, maka proses metabolisme sel tumbuhan bisa terhambat. Oleh karena itu, penting untuk mengelola dan mengurangi emisi gas rumah kaca agar sesuai dengan standar untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang sehat. Apabila dampak dari efek rumah kaca berlebih akan menimbulkan adanya pemanasan global, maka dari itu perlu adanya pengurangan terkait efek dari rumah kaca. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama yaitu konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Yang kedua,
menggunakan energi alternatif. Guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar ini. Karena itu, diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi-emisi gas ini. Misalnya menggunakan energi matahari, air, angin, dan bioenergi. Yang terakhir yaitu pembatasan penggunaan plastik. Plastik merupakan kontributor emisi gas rumah kaca, di mana sekitar 98% produk plastik sekali pakai dihasilkan dari bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pemerintah juga sudah melarang penggunaan plastik sebagai kantong belanja di supermarket. Banyak inovasi telah dilakukan oleh kalangan akademisi dalam mengurangi efek rumah kaca. Beberapa contoh inovasi tersebut antara lain, yang pertama, mengembangkan energi terbarukan. Akademisi telah mengembangkan teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, dan energi geotermal yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi. Akademisi juga terus mengembangkan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi, seperti teknologi LED dan kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan limbah. Akademisi juga telah mengembangkan teknologi pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari limbah. Hal ini karena limbah sebagai salah satu kontributor terbesar bagi terbentuknya gas metana yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Sekian dari kami, terima kasih.